berjumpa teman dan Bapak Ibu guru dalam suasana yang begitu damai, sehat, kuat, dan kita percaya Tuhan telah menuntut kita semalam melewati pertiduran kita sehingga kita boleh bangun di pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, Pak Guru mau minta salah seorang siswa untuk maju di depan untuk membawa kita dalam doa. Siapa yang bisa? Ya, Ade Pelita. Silakan Ade Pelita maju. Teman-teman, mari kita berdoa. Tetapi saya membawakan doa di saat ini menurut agama saya, Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, didiklah kami anak-anak-Mu, mulai dari awal pertengahan, bahkan sampai berakhirnya, kiranya hanya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ya, terima kasih Ade Pelita. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Pak Guru ingin mengambil absen. Pelita Pinaga, Gabriel Lipo. Ya, berarti hari ini kita hadir semua, tepuk tangan dulu. Kemudian lebih semangat lagi bagaimana kalau kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Siapa yang boleh maju ke depan untuk menjadi pemimpin yang akan membawa lagu nasional? Silakan di sana. Terima kasih. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita menghormati setiap perjuangan dari para pejuang kita, sehingga kita sekarang ada berkarya, belajar dengan semangat. Nah, selain itu, Pak Guru juga ingin mau menanyakan kepada adik-adik sekalian, kita belajar tentang hak dan kewajiban. Apa kewajiban anak-anak sekalian sebagai seorang peserta didik? Siapa yang bisa jawab? Silakan. Kita boleh selamat ke sekolah. Ya, benar. Nah, kalau kita ada waktu ke sekolah, biasanya ada penyebabnya. Kan kita sudah biasa dari rumah, turun dari rumah, yang berapa sampai di sekolah pas. Tapi kalau kita terlambat datang ke sekolah, pada tidak penyebab. Apa penyebabnya biasanya? Apa yang menyebabkan kita datang ke sekolah terlambat? Siapa yang bisa menjawab? Silakan. Apa yang menyebabkan kita datang terlambat? Siapa? Ada pilihan? Karena dia terlalu menggunakan HP. Iya, terlalu lama menggunakan HP atau juga bermain. Ya, malam tidak cepat tidur, ini dia terlambat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jarak dan kecepatan serta waktu. Nah, siapa suka mau dengar cerita? Semua suka toh dengar cerita. Nah, itu yang pertama, dia akan bisa menyelesaikan soal yang ada hubungannya dengan cerita. Yang kedua, nanti lewat kelompok, anak-anak sekalian dapat membuat rumus, menyelesaikan soal yang ada di rumus. Rumusnya nanti Pak Guru juga akan tampilkan di sini lewat cerita. Yang ada cerita nanti sebentar yang mengantar kita kepada pemahaman kita, cara berubah pikir, ini jarak ini, waktu ini, kecepatan ini. Sementara nanti juga akan dijelaskan oleh Pak Guru cara menyelesaikan. Siap semua? Siap? Siap? Yel dulu dah. Silakan berdiri. Oke. 1, 2, 3. Silakan dulu. Nah, sebelum kita lebih memahami apa yang pelajaran kita, mari kita saksikan video berikut. Cita adalah hewan daratan yang berbisa aktif dan mencuri manfaat tersebut. Iya. Cerita tentang siapa? Adik Marsha? Kita hewan yang tercepat. Ya, tepuk tangan untuk Adik. Kita
kita ini dia menangkap mangsa dengan kecepatan sudah ditentukan. Selain itu juga ada video yang menjelaskan bagaimana kita sering lalai menepati setiap tahapan waktu. Kita terlambat datang ke sekolah, ini juga ada gambaran yang terjadi di sekeliling kita. Silakan perhatikan baik-baik. Kalau kalian sampai pulang nanti, kalian dilarang masuk. Ya, siapa tokoh ada di dalam syarikat tadi? Siapa? Tono. Siapa lagi? Yuk, siapa lagi? Ya, seorang polisi itu yang polwan. Siapa lagi? Satpam. Nah, ini seperti terjadi pada kehidupan kita. Jadi karena Tono seperti yang Adik Febri sampaikan tadi, yang membuat terlambat ke sekolah karena bangun kesiangan. Yang menyebabkan bangun kesiangan adalah karena kita sering nonton televisi terlalu lama, akhirnya kita bangun kesiangan. Berarti semakin lama semakin cepat waktu, semakin lama kita bangun terlambat, maka waktu yang diperlukan juga sampai sekolah harus semakin cepat. Sekarang mari kita lihat penjelasan apa yang dimaksud dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Nah, mari kita baca bersama. Jarak dengan satuan meter atau kilometer atau sentimeter atau hektometer atau dekameter. Banyak sekali satuan waktu. Sementara kecepatan adalah perbandingan antara kecepatan gerak. Nah, sementara waktu adalah namanya waktu, satuannya adalah detik, menit atau jam. Bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan jarak, kecepatan, dan waktu? Kita mengenal ada 3 huruf J, K, J ini melambangkan jarak, K W adalah waktu. Nah, biasanya rumus yang digunakan untuk mencari jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Ya, sekali lagi ingat baik-baik. Sebentar ada soal cerita. Ya, ada soal cerita yang berhubungan dengan jarak. Untuk mencari jarak, kalau ditanya jaraknya berapa, maka rumus yang kita pakai adalah kecepatan dikali waktu. Ya. Jadi satuannya kalau jarak biasanya kilometer, ya, meter. Kemudian ini kecepatan. Kecepatan rumusnya jarak dibagi waktu. Jarak dibagi waktu. Sementara waktu, kalau ditanya waktu, maka rumusnya adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, kalau waktu biasanya ditanya waktu. Kalau ditanya waktu, maka jawabannya adalah menit, ya, jam. Mari kita lanjut dengan beberapa soal yang akan menjelaskan kepada anak-anak sekalian. Nah, yang ditutup di sini jarak ada, waktu ada, berarti di sini adalah kecepatan yang tidak ada. Maka kita akan mencari kecepatan. Sementara yang perlu kita pakai adalah jarak dibagi waktu. Nah, ada contoh soal ini. Jarak antara A ke kota B adalah berapa jaraknya? 90 km. Jarak tersebut dapat ditempuh sebuah mobil selama 1/2 jam atau 1,5 jam. Berapa kilometer per jam? Kecepatan. Jadi yang ditanya adalah kecepatan. Berarti satunya adalah kilometer. Nah, penyelesaiannya penting. Diketahui jarak tadi ada berapa? 90. Sementara waktu yang dibutuhkan tadi untuk menempuh jarak 90 ini adalah 1,5 jam, 1/2 atau 1,5. Yang ditanyakan adalah kecepatan. Nah, sementara kalau ditanya kecepatan, maka rumus yang dipakai adalah jarak dibagi waktu. Nah, penyelesaiannya adalah kecepatan
dibagi 1,5 jam atau dibagi 1,5 jam. Nah, biasanya kalau pembagian ini, kalau grup dia akan dirubah menjadi perkalian, maka ya pemilahan akan menjadi nyebut. Jadi 1,5 jam berarti sama saja dengan 2 jam. Jadi 90 kalau 3/2 kalau dirubah menjadi perkalian, ya 3 ini menjadi tadinya adalah pemilah sementara 2 adalah penyebut, maka ketika dia akan berubah menjadi perkalian, maka 2 ini akan menjadi pemilah sementara 3 ini akan menjadi penyebut. Sehingga pembagiannya, ya pembagian pecahan harus dibalik, ya, harus dibalik. Sehingga kecepatannya adalah 90 km per jam dibagi 1 km dibagi dengan 1,5 jam, maka dia akan menempuh jarak 60 km per jam. Jadi kecepatan tadi adalah 60 km per jam. Ya. Ini yang menentukan adalah kaitannya adalah jarak. Ya. Yang tersisa adalah kecepatan dan waktu. Nah, untuk mencari jarak, maka kecepatan ini dikali waktu. Jarak ini akan dikali dengan waktu. Nah, ini ada contoh soal. Silakan kita baca bersama. Budi tiba di kota S pada pukul 13.05. Ya. Pukul 13.05 atau pukul 13.05. Pertanyaan, berapa kilometer jarak yang ditempuh Budi? Penyelesaian. Ya, diketahui tadi lama perjalanan adalah pukul 13:05. Nah, ini akan dikumpulkan dikali 2 yang mendapat 20 menit. Jadi nanti sebentar dihitungan juga. Sehingga ya, lama perjalanan mobil ini 3 jam 50 menit dikurang 20 menit sehingga dia akan mendapat 3 jam 30 menit. Nah, kalau 3 jam 30 menit ini sama saja dengan kalau dia kita bulatkan menjadi 3,5 jam. Sehingga kecepatan mobil tadi yang 45 km per jam, ya, nanti akan dikali dengan 3,5. Berapa kira-kira jaraknya? Nah, rumus yang dipakai adalah kecepatan dikali waktu. Jadi 45 km per jam dikali dengan 3,5 dia dapat 157,5 km. Ya. Dan jarak kota Y ke kota S adalah 157,5. Nah, ini contoh yang ditanya adalah jarak sekarang waktu. Nah, untuk mencari waktu, maka rumus yang kita pakai adalah jarak dikali kecepatan. Ini ada contoh soal. Kita baca bersama. Mari melakukan perjalanan dengan mobil dengan jarak 100 km dengan kecepatan 40 km per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan ini agar tiba di tempat tujuan? Nah, penyelesaiannya ini cukup mudah. Diketahui jarak adalah 100 km tadi. Jarak adalah 100 km. Ya. Kecepatannya adalah 40 km per jam yang ditanyakan dalam. Sementara rumus yang kita pakai adalah jarak bagi ini jarak bagi kecepatan 100 km kali 40, ya. Jadi 100 bagi 40 dia mendapat 2,5 jam. Jadi waktu yang dibutuhkan bagi untuk menempuh perjalanan itu hanya dia butuh waktu 2,5 jam. Ya, 2,5 jam. Nah, supaya kita lebih paham dan lebih mengerti, mari kita saksikan penjelasan dari video selanjutnya. 5, 4, 3, 2, 1.
0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran Matematika kelas 5. Kita akan belajar tentang soal cerita kecepatan. Mari adik-adik kita belajar tentang soal cerita yang berhubungan dengan kecepatan. Pastinya dengan penuh semangat ya adik-adik. Hal tersebut berkecepatan titik-titik kilometer per jam. Nah di sini penyelesaiannya jaraknya 12,5 kilometer. Tadi sudah contoh adalah kecepatan juga. Jadi ada 3 kecepatan tadi contoh soal. 3 kecepatan, untuk kecepatan, baru waktu, baru kemudian jarak. Dari penjelasan Pak Guru dengan video tadi, siapa yang belum mengerti? Sudah mengerti semua? Kalau sudah mengerti Pak Guru akan bentuk kelompok. Siap? Siap kerja kelompok? Nah, di kelompok ini, kelompok 1 silakan menunjuk salah seorang menjadi ketua kelompok. Silakan. Sudah ditunjuk ketua kelompoknya? Nah, kelompok 1 siapa yang jadi ketua kelompoknya? Ada pilih. Nanti sebentar ada pilih. Bersama dengan anggota kelompok yang dapat mengerjakan soal yang ada di LKPD. Kemudian nomor 2, siapa ketuanya? Ada di speaker. Juga sama tugas dan pekerjaannya. Nanti sudah ada di sini petunjuk kita mengerjakan. Kelompok 3 siapa yang jadi? Ya, ada Aprilia Limpo. Ya. Pak Guru berharap nanti di kelompok dapat bekerja sama. Tidak boleh dikembalikan kepada ketua saja. Ya. Mengerjakan soal cerita yang ada hubungannya dengan jalan waktu dan kecepatan. Silakan mulai bekerja. Siapa yang sudah mengerjakan soal nomor 1? Nomor 1 sudah selesai. Siapa yang sudah selesai mengerjakan nomor 2? Berarti masih ada nomor 3 ya yang mengerjakan. Nomor 3 belum selesai? Belum, ya silakan lanjutkan kerjaan. Sudah selesai? Sudah semua? Sudah? Kalau begitu kita beri kesempatan kelompok 1 untuk tampil di depan untuk membacakan hasil kerja kelompok mereka. Silakan mari ketua bersama dengan anggota. Teman-teman, baiklah kami akan membacakan hasil kerja kelompok 1. Mobil bus sekolah menempuh jarak 10 km dalam waktu 30 menit dan mobil sedan menempuh jarak 25 km dalam waktu 1 jam. Tentukanlah kecepatan mobil bus sekolah dalam kilometer per jam. Jawabannya adalah 20 km per jam. Tentukanlah kecepatan mobil sedan dalam kilometer per jam. Jawabannya adalah 25 km per jam. Mobil manakah yang cepat sampai di tujuan? Jawabannya adalah mobil sedan. Tepuk tangan dulu. Sekarang giliran kelompok 3.
Teman-teman, baiklah kami akan membacakan hasil kerja kelompok 3. Mobil bus sekolah menempuh jarak 10 km dalam waktu 30 menit dan mobil sedan menempuh jarak 25 km dalam waktu 1 jam. Nomor 1. Tentukanlah kecepatan mobil bus sekolah dalam kilometer per jam. Jawabannya adalah 20 km per jam. Nomor 2. Tentukanlah kecepatan mobil sedan dalam kilometer per jam. Jawabannya adalah 25 km per jam. Nomor 3. Mobil manakah yang cepat sampai di tujuan? Jawabannya adalah mobil sedan. Ya, beri tepuk tangan. Setelah Pak Guru mendengar jawaban dari kelompok 1, kelompok 2, bahkan kelompok 3, semua jawabannya sama. Semua jawabannya sama dan setelah Pak Guru juga nilai, jawabannya adalah betul semua. Tepuk tangan. Yang demikian berarti anak-anak sekalian dapat memahami dan dapat mengerti bagaimana cara menyelesaikan soal yang ada hubungannya dengan jarak. Ya. Nah, setelah pekerjaan kelompok ini, Pak Guru akan masuk dalam evaluasi. Tolong ketua-ketua kelompok dapat memasukkan hasil kerja kelompok di depan di meja. Silakan. Jadi masing-masing ini kerjakan, bukan lagi bekerja kelompok. Silakan dimulai sekarang. Siapa yang sudah selesai nomor 1? Nomor 2? Nomor 3? Ada yang selesai, ada yang belum. Nomor 4? Ada 2 orang, 3 orang. Berarti nomor 5? Nomor 5 belum ada yang. Silakan. Siapa yang sudah mengerjakan nomor 3, nomor 4, nomor 5? Berarti sudah ada yang selesai. Silakan yang sudah selesai dapat memasukkan di depan kelas di meja guru. Yang sudah selesai jangan lupa tulis nama kelas dan mata pelajaran. Nah, kita sudah melaksanakan ulangan di hari ini, evaluasi hari ini terkait dengan jarak, kecepatan, dan waktu. Maka pelajaran ini dapat disimpulkan bahwa kecepatan adalah perbandingan. Sekali lagi dapat disimpulkan pelajaran kita hari ini, kecepatan adalah perbandingan antara jarak dan waktu. Rumus yang digunakan yang lupa
untuk kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Untuk mencari jarak maka mesti kita pakai adalah kecepatan dikali waktu. Kemudian untuk mencari waktu satuan waktunya maka mesti yang dipakai adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, jangan lupa juga nanti kecepatan berarti satuan yang akan kita gunakan adalah kilometer per jam, kilometer per menit, atau meter per detik dan sebagainya. Sementara kalau jarak mulai dari meter, kilometer, sentimeter dan hektometer. Nah, setelah kita dapat menyelesaikan masalah dengan jarak juga, kita sudah dapat memperhitungkan. Mulai sekarang kita tidak boleh lagi yang terlambat, jangan lagi bangun kesiangan. Sebab saya sudah dapat menghitung waktu dari rumah agar tiba tepat waktu di sekolah. Seperti yang tadi yang di awal-awal, kan kita seringkali terlambat karena kita terlalu asing nonton televisi atau HP, ya. Ini kita bangun kesiangan. Nah, hari ini aku ingin menanyakan apakah pelajaran ini cukup menyenangkan atau tidak? Apalagi kita ada media yang menggunakan. Pak Guru juga berjanji setiap saat, setiap waktu kita akan terus menggunakan media seperti ini dengan pembelajaran yang kita kasihkan. Nah, hari ini kita tutup semua pembelajaran kita akan bersedia pulang. Ya. Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Masih tetap semangat? Kami minta satu orang untuk bawa kita ke maju ke depan untuk membawa kita dalam doa. Sebelum berdoa, kita akan menyanyi. Silakan adik. Siapa yang boleh maju? Adik. Mari. Kita akan bawakan satu lagu, ya. Silakan berdiri. Ya, silakan ada biola, bawa apa? Disiplin Pancasila. Disiplin Pancasila. Mari kita berdisiplin di segala bidang. Berdisiplin di sekolah, rumah dan jalanan. Disiplin, disiplin untuk kejayaan bangsa. Disiplin Pancasila. Silakan berdoa. Biola. Mari kita berdoa. Yesus, terima kasih untuk kami tiba di kota Ya, amin. Terima kasih. Iya yang lebih dulu pulang. Silakan